Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan limpahannya. Kita masih dapat diberikan kesempatan untuk uh, hadir di dunia ini dalam keadaan yang sehat dan walafiat, dalam keadaan yang sehat tentunya. Dan salatu salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana perjuangannya sangat-sangat besar terhadap agama kita, terhadap agama kita bersama, sehingga kita masih bisa beribadah dalam keadaan yang damai berkat perjuangan Rasulullah SAW, yang dimana pada saat itu zaman yang penuh dengan kegelapan hingga sekarang yang penuh dengan terang benderang. Karena perjuangan Rasulullah SAW, kita tidak mungkin akan bisa sampai begini. Baik, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Taufik Boris Siregar dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Samarinda. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan kepemimpinan seorang perempuan menurut pandangan Islam. Ini yang lagi tren gitu ya, maksudnya saya mengambil trennya karena kejadian yang kemarin gitu. Kejadian yang tentang penolakan UU Cipta Kerja, yang dimana pada saat itu ketua DPR-nya adalah seorang perempuan. Nah, itu yang menjadi sorotan saya. Jadi saya secara pribadi sebenarnya masih bingung gitu ya, ketika para ulama sampai sekarang pun masih berdebat terkait dengan ini. Ada yang pro dan ada yang kontra. Jadi saya mungkin menjelaskan yang kontranya dulu aja deh. Kontra dulu. Oke. Jadi mengapa wanita itu kurang gitu menjadi pemimpin? Ini alasan yang pertama. Jadi alasan yang pertama itu adalah kurangnya akal dan agama. Kemudian pada yang lain di sini adalah wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, tetapi harus dengan wali, ya kan. Kemudian alasan yang tiga, cenderung pada kerusakan. Wanita cenderung pada kerusakan. Nah, sebenarnya saya di sini mengambil kesimpulan, maksudnya saya ambil kesimpulan yang kita bisa dapat mengerti saja ya. Dari yang ini aja, wanita yang kurang agama dan akal. Oke, wanita yang kurang akal itu maksudnya bukan karena wanita bodoh ya, bukan. Wanita itu kurang akal karena wanita itu butuh penjagaan. Wanita itu tidak bisa sendiri. Wanita harus ditemanin. Itu kenapa dibilang wanita kurang akal. Karena yang kedua, wanita kurang agama. Wanita kurang agama kenapa? Karena wanita ada yang namanya masa haid, masa nifas, yang dimana sholatnya tidak akan sempurna dong. Beda dengan laki-laki yang sholatnya tidak ada halangan sama sekali, tidak ada haid, tidak ada nifas. Tentu itulah faktor dimana alasan kenapa wanita dibilang kurang agama. Nah, kita kaitkan dengan kepemimpinan. Oke. Wanita yang kurang akal. Bagaimana seorang pemimpin itu dipimpin oleh 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Pemimpin pun harus 1 orang. Bahkan maksudnya dari sekian 5 pemimpin pasti ada dong yang paling tinggi, bener kan? Misalnya ada 5 orang petinggi, pasti di antara 5 orang petinggi ini pasti ada 1 orang yang paling tinggi. Nah, itulah pemimpin. Nah, seperti itulah. Nah, kalau wanita yang memimpin, apakah seorang pemimpin itu dipimpin oleh 2 orang? Tidak mungkin kan, pasti harus 1 orang kan. Nah, itulah alasan mengapa wanita tidak bisa dijadikan seorang pemimpin. Maksudnya itulah wanita kenapa kurang dijadikan sebagai pemimpin, karena wanita itu tidak bisa sendiri.
wanita itu harus ditemanin. Nah itu. Kemudian yang kedua, wanita yang kurang agama. Wanita yang kurang agama, kenapa masalah faktor kepemimpinan berpengaruh juga terhadap kurang agama? Wanita yang haid dan nifas. Bagaimana seorang pemimpin bisa mencerminkan kesabaran dan ketabahannya ketika ada suatu masalah. Beda kan perempuan ketika sedang nifas, sedangkan yang sama yang tidak. Tingkat kesabarannya pun pasti akan berbeda gitu loh. Nah itulah makanya wanita itu pun kalau misalnya lagi haid atau nifas itu bisa mempengaruhi kepemimpinan mereka. Nah, makanya wanita itu rentan jika dijadikan sebagai seorang pemimpin. Makanya yang ditekankan adalah seorang laki-laki. Masa seorang pemimpin harus putus asa dan tidak sabar? Itu loh. Padahal seorang pemimpin kan harus adil, kemudian sabar, dan juga tidak mudah putus asa tentunya. Nah gitu loh ya. Itu menurut para ulama yang kontra terhadap kepemimpinan seorang perempuan. Nah sekarang saya akan menjelaskan yang pro. Ini sebenarnya ada sebuah ayat yang dimana sebenarnya kontra ya ini ya, tapi dikonter balik oleh pro ulama. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddallahu ba'dhum 'ala ba'd. Yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Nah ini sebenarnya biasanya ayat yang diperuntukkan untuk laki-laki kepada perempuan yang kontra terhadap kepemimpinan seorang perempuan. Tetapi pada skalanya yang sebenarnya ayat ini itu ada makna tersirat lain yang bisa dijadi pro gitu loh. Jadi kayak seolah-olah bumerang lah. Bagi kaum laki-laki, teks ayat ini berarti bahwa kalangan lelaki mendapatkan lisensi sah untuk menjadi pemimpin dalam segala bidang kehidupan. Nah, benar kan? Jadi dia ngasih ini loh. Nih, laki-laki berhak buat jadi pemimpin. Kemudian dijelaskan lagi, padahal ayat ini sangat jelas bahwa Allah memberikan kelebihan tidak hanya kepada laki-laki, tetapi juga perempuan termasuk juga dalam hal kepemimpinan. Nah, kan? Berarti perempuan pun itu berhak menjadi pemimpin asalkan yang pertama adil. Itu yang pertama adil. Yang kedua mungkin saya kurang ya maksudnya kalau masalah syariat gitu, tapi yang saya tekankan adalah adil itu ya. Kemudian yang kedua, dia tidak dusta, jelas lah ya, maksudnya syarat-syarat seorang pemimpin lah ya. Nah jadi pada sebenarnya makna pada ayat ini itu perempuan itu pun juga bisa punya hak dalam kepemimpinan, tetapi sebagai akibat adanya pemenuhan syarat atau fungsi kepemimpinan. Jadi perempuan mau jadi pemimpin harus ada syaratnya, misalnya kalau jadi presiden harus gini tuh, harus orang Islam, adil ya, dan lain sebagainya gitu. Nah jadi mungkin saya bisa simpulkan sekarang bahwa siapapun pemimpinnya asalkan dia adil, jujur, tentu orang Islam, itu diperbolehkan. Saya secara pribadi memperbolehkan hal itu, tetapi alangkah lebih baiknya kita dipimpin oleh seorang laki-laki. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan sebelum saya menutupi.
Jadi manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Kemudian rasul dan nabi, jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Itu khalifah pertama laki-laki, presiden pertama kita laki-laki. Nah tentu, jadi alangkah lebih baiknya kita tuh dipimpin oleh seorang laki-laki. Tapi wanita pun boleh gitu, tapi dia pun harus adil tentunya. Kemudian dia bisa menjaga aurat tentunya. Nah itu yang hal tersusah dalam perempuan itu, jaga aurat, adil ya. Dan ya saya sih lebih mentekankan tentang keadilan ya, adil itu aja. Baik, mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum bima ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.